Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya tidak ketinggalan konten-konten yang sangat bagus dan bermanfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur peternak, sore ini kita kebetulan udaranya cerah. Saya akan menjelaskan atau membabi pengalaman tentang perbedaan dari kandang koloni dan kandang postal untuk indukan kampung ayam kampung KUB di peternakan Pinang Ranti Farm di Purworejo. Nah, yang pertama saya akan cerita tentang kandang yang sebelah kanan saya ini. Kandang ini merupakan kandang ayam indukan KUB berbentuk koloni. Ya, kenapa koloni? Karena itu dikelompokkan dalam jumlah yang besar gitu. Nah, untuk ukuran kandang ini lebarnya itu 3 meter, kemudian panjang kesananya itu 12 meter gitu. Jadi 3 kali 12 meter, kemudian kita bagi dua, kita sekat di tengahnya untuk penempatan telur. Alasnya kita sama di sini semuanya menggunakan pasir laut dan sekam. Kemudian untuk tempat pakannya dan minumnya di luar ini, jadi kita menggunakan pakannya pipa paralon ya, dibelah, kemudian kita menggunakan minumnya menggunakan nipel gitu. Ini isi kandang ini untuk satu kotaknya ini isinya adalah 60 indukan betina dan 12 jantan. Jadi 1:5, betinanya 5, jantannya 1. Nah, kemudian yang sebelah sana, yang separuh lagi juga sama. Jadi kotak kedua sama, isinya itu 60 betina, kemudian 12 jantan. Jadi totalnya dari ukuran 3 kali 12 ini ada 120 betina dengan 24 jantan. Kemudian sistem yang kita gunakan di sini, di kotak ini tengahnya itu kita bagi, kita belah. Kita gunakan untuk selain di bawah ini untuk tambahan minum dan ya pakan dan minum, supaya karena jumlah ayamnya banyak supaya mendapatkan akses yang sama, kita juga digunakan untuk akses untuk pengambilan telur gitu ya. Jadi box ini dibaliknya itu digunakan untuk telur, mereka telurnya akan keluar lewat belakang. Nah, kita tinggal ngambil di belakang ini. Nah, ini ke kandang koloni yang ada di Pinang Ranti Farm. Oke, nah ini saya akan jelaskan lebih detail tentang kandang postal ya. Jadi kandang postal tadi ukurannya itu 1,5, kemudian lebarnya ini ke sana sampai ujung panjangnya ya, maksud saya panjangnya itu 12 meter. Kita itu sekat-sekat. Jadi sekat per 2 meter, per 2 meter, per 2 meter gitu. Ke sana ada 6 sekat, kemudian yang ke sana juga ada 6 sekat, jadi 12 kalau totalnya gitu. Nah, isinya per sekat ini 5 betina, kemudian 1 jantan gitu ya. Jadi kita bagi-bagi. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi 5 betina, 1 jantan. Jadi kalau dari sisi perbandingannya sama-sama 1:5. Kemudian kalau dari kapasitasnya, kalau ini itu ada 5 betina dikalikan 12 ya, dikalikan 12 jadi 60 betina, kemudian 12 jantan. Jadi kalau dari sisi kapasitas maksimalnya ini memang jenis postal itu lebih kecil gitu. Nah, mungkin saya akan ceritakan kelebihan dan kekurangannya dua jenis kandang ini ya. Tadi sempat kita ceritakan ya kapasitasnya. Jadi kalau yang koloni di sana itu 3 kali 12 itu bisa muat 120 betina dan 12 jantan gitu. Nah, kalau yang sebelah sini dengan ukuran yang sama ya, di sini 1,5 kali 24, artinya total ukurannya sama, itu muatnya hanya 60 betina dan 12 jantan. Ya, jadi kalau dari sisi kapasitas antara kandang jenis koloni dan kandang jenis postal itu jauh lebih banyak kandang jenis koloni, ya bahkan 2 kali lipat gitu. Oke, yang kedua. Nah, perbedaan kandang koloni dengan kandang postal yang kedua adalah dari sisi biaya pembuatan. Nah, kalau kandang koloni itu cukup kita
buat pagar di pinggir ya, pembatas pinggir. Sementara dari sisi kandang postal kita itu sekat-sekat. Jadi per 2 meter kita sekat, per 2 meter kita sekat. Jadi dari sini terlihat bahwa untuk kandang postal itu biayanya juga cukup lumayan lebih besar dibanding kandang koloni. Karena kita butuh invest untuk sekat-sekat di tengah antar ruangan ini. Itu ya, jadi yang perbedaan kedua. Kemudian perbedaan ketiga. Perbedaan kita dari sisi pengamatan kita terhadap ayam. Nah, kalau kandang koloni itu langsung 60 ekor betina dan 12 jantan itu jadi satu. Jadi kita memang ketika mengamati ayam yang ada, kita akan sedikit kesusahan gitu. Jadi kalau ada yang sakit, ayam apa itu biasanya kita ketuanya agak lebih lama gitu. Atau kita misalnya ayamnya sakit, kita mau nangkap ayamnya agak susah karena di situ terlalu luas dan rame. Nah, kalau kandang postal ini lebih gampang karena di dalam satu kotak ini isinya hanya 6 ekor, yaitu 5 betina dan 1 jantan. Nah, kita kalau ada yang sakit kita cepat bisa mengeluarkan dengan mudah. Itu jadi dari sisi operasional, dari sisi pemeliharaan. Nah, kemudian perbedaan yang keempat dari sisi efisiensi atau efektivitas ya. Nah, kekurangan, kalau boleh dibilang kekurangan kandang postal ini, kekurangannya adalah bila ada yang sakit gitu. Jadi ini tadi kan isinya 5 betina 1 indukan. Nah, bila salah satu indukan ini ada yang sakit, kemudian kita keluarkan, kita karantina, nanti setelah sembuh, misalnya 3 hari sembuh atau 4 hari sembuh, itu misalnya indukannya atau betinanya kita masukkan lagi ke sini, biasanya akan diserang gitu, akan bertarung seolah-olah itu betina awal baru masuk itu kayak agak kenal. Nah, biasanya akan diserang bertiga atau berempat sehingga nanti akan bisa sampai mati gitu, atau dia nggak bisa makan karena ketakutan akhirnya mati gitu. Biasanya maka di kandang yang postal ini yang tadinya isinya 5 itu kalau sudah berkurang, ada yang sakit 1 itu nggak bisa ditambah lagi dengan betina yang lain. Nah, itu menurut saya akan kekurangan dari kandang sisi postal, dari sisi pemeliharaan. Nah, kalau kandang koloni itu agak lebih mudah. Kalau ada yang sakit kemudian kita keluarkan, diobati, kemudian kita sembuh, karena begitu sembuh kita masukkan lagi, ayamnya akan sama sebetulnya, akan berkelahi. Cuman karena kandang luas, biasanya dia akan lari gitu. Larinya tempatnya luas untuk menghindar. Nah, nanti setelah 1 atau 2 hari biasanya sudah mulai dikenal, dia akan berhenti bertarungnya. Nah, itu kelebihan dari kandang koloni, karena dia kapasitasnya itu yang 60 itu betina akan bisa kita pertahankan terus gitu. Itu ya kelebihan dari sisi operasional. Nah, dari penjelasan atau dari pengalaman yang saya ceritakan tadi, kalau saya merekomendasikan bagi teman-teman yang membuat kandang untuk indukan, lebih memilih tipe yang ini gitu, tipe koloni gitu. Kenapa? Karena yang pertama dari sisi kapasitas itu 2 kali lipat daripada kandang ayam postal. Kemudian dari sisi biaya pembuatan juga lebih hemat gitu, karena tidak perlu membuat sekat-sekat antar kotak gitu. Kemudian yang ketiga dari sisi pemeliharaan juga akan lebih baik, karena kita jika ada yang sakit setelah ayam kita keluarkan dan sembuh, bisa kita masukkan lagi, itu relatif aman dibanding dengan kandang yang postal gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.